يا حبيبنا. Halaman 9 baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib apabila mengambil air sembahyang alias ketika kita wudu, kita wajib menghilangkan segala kotoran-kotoran yang mencegahkan akan sampainya air kepada anggota wudu. Wajib kalau kita sedang wudu, kita wajib menyampaikan ataupun menghilangkan segala kotoran yang terhambat dari wudu. Wajib kita hilangin dulu. Misalnya nih habis masak, adonan terigu tuh orang kan ada nih, saya ada nih. Wajib dulu tuh dihilangkan tuh segala macam kotoran, mentega kan nempel tuh. Kalau kita wudu kan nggak nyampe di sini, bekas tempelan itu tuh mentega tuh. Wajib dihilangkan terlebih dahulu. Habis ngecat, cuma tuh emang catnya di sini nih, nempel cat di sini nih. Ketika kita wudu kan airnya nggak masuk tuh, nggak tembus ke dalam bekas cat. Padahal ini adalah salah satu anggota dari wudu. Wajib kita hilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena air nggak sampai nih pernah di sini. Kalau kita wudu, wajib sebelum kita wudu kita hilangkan terlebih dahulu segala macam hal-hal yang mencegah air sampai ke tempat anggota wudu. Kan tangan anggota wudu nih, tuh sampai mana? Sampai sikut. Atau di sini cetek aja dah. Sini beneran nih. Maka air nggak sampai ke dalam bawah cat. Maka wajib tuh dihilangkan terlebih dahulu bekas catnya sampai hilang bersih, baru boleh wudu ketika itu. Ya. Wajib. Perempuan pakai bedak tebal, bedak tebal. Oh, aman, tapi aman. Pakai bedak tebal. Akhirnya ketika sebelum berwudu, maka wajib dia hilangkan terlebih dahulu segala sesuatu yang menghambat air sampai ke anggota wudu. Mana anggota wudu ini? Kalau kita wudu tuh, perempuan wudu tuh kan air nggak tembus tuh ke dalam bedak itu. Padahal muka itu adalah salah satu anggota wudu. Wajib dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Melainkan jika susah menghilangkannya, seumpama susah dihilangin karena telah menjadi satu dengan badan, sudah melekat di tubuh, akhirnya itu benda nggak bisa hilang lagi. Kalau itu boleh, nggak mesti dihilangkan karena benda itu ternyata sudah menyatu dengan anggota tubuh. Tapi kalau belum menyatu, wajib kita hilangkan terlebih dahulu. Ya, apapun kalau kita jatuh, dicari ini di sini. Kan ini benda ini menghambat air sampai ke situ tuh, dan bisa dihilangin. Beda karena bendanya sudah melekat menjadi satu dengan kulit. Kalau itu nggak pakai. Itu yang udah bekas nggak mungkin kita hilangkan karena jahitannya ini ternyata sudah menjadi satu dengan anggota badan. Kalau itu tidak mengapa. Kalau yang tadi benda itu ternyata sudah menyatu di anggota tubuh. Atau usahakan hilangkan terlebih dahulu. Supaya nggak bisa hilang, udah. Ya. Lagi-lagi kalau nempelnya
di anggota tubuh. Di anggota tubuh nempel, maka wajib dihilangkan. Sumpama benda itu tidak nempel di anggota tubuh, dan mesti dihilangkan. Contoh, kayak nih, kayak jam sih badan. Sini, kan ini bukan anggota tubuh. Ini kan bukan anggota tubuh kan, dada. Batasnya kanan sampai sikut, bukan sampai sini. Catnya jatuh di sini. Aja di sini catnya nih. Ini nih, ini nggak masuk anggota tubuh. Benda itu nempelnya jatuhnya di anggota tubuh. Mulai dibahas. Ada 6 anggota wajib, ada 5 tidak. Nah dulu kemarin jadi bahas tentang masalah anggota tubuh. Tangan, sikut, terus bagian kepala, terus kaki dari ujung kaki sampai ke mata kaki itu anggota tubuh. Wajib kalau ada kotoran yang nempel di anggota tubuh, maka wajib dihilangkan. Begitu juga tai kuku. Nah, apa tai kuku? Tai kuku mesti dihilangkan sebelum wudu. Ini kuku ini panjang, kan ada hitam tuh. Sementara ini anggota wudu dari ujung tangan nih sampai ke sikut kan anggota wudu. Ada nempel kotoran di sini di ujung itu. Wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena air nggak bisa masuk ke dalam sini. Air nggak bisa masuk ke dalam sini sehingga kotoran ini nih menghambat, mencegah air untuk masuk ke anggota wudhu. Wajib dihilangkan terlebih dahulu. Apa yang dihilangin? Hukumnya. Hukum dihilangkan. Ya, yang dihilangkan kotoran tubuhnya, bukan tubuhnya dihilangin, tapi kotoran tubuhnya yang wajib dihilangkan. Mama mau tidur ada belekan di sini. Kan ini, kan anggota wudhu di sini. Anggota wudhu wajib dihilangkan terlebih dahulu, karena dia itu ialah mencegah dari sampainya air ke anggota wudhu nih di sini. Kan ini masih anggota wudhu. Ada orang bilang sampai apa? Bekas. Di dalam banyak orang. Sampai nempel kerak. Sampai kerak tuh ilmunya di sini nih. Wajib dihilangkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini nih menghambat, mencegah air rata ke anggota wudhu. Ya, wajib dulu sebelum wudhu dibersihkan terlebih dahulu. Ini mana yang bekas kerak, bekas congekan, lagi ini kita mata tuh seperti itu. Pokoknya dibersihkan terlebih dahulu. Wajib, karena itu menghambat dari air sampai ke anggota tubuh. Wajib ya. Dan tidak memadai membasuh segala anggota, tidak dapat, tidak mesti mengalir airnya. Wajib ketika kita wudhu, wajib airnya itu mengalir. Ya, air itu jangan sampai dari itu ada sesuatu yang hambat bagi masuk. Pakai kacamata kan nggak masuk nih ke sini nih, nggak masuk nih ke sini nih, ke sini nggak masuk. Ini kacamata ini nih menghambat air sampai ke anggota tubuh. Cincin. Ini yang bisa masuk ke sini nih, airnya nih. Ini menghambat air sampai ke anggota tubuh. Caranya itu maka cincin dilepas dulu supaya air tuh apa ngalir.
tuh tangan tuh kan ini menghambat nih ya. Kalau kita wudhu tuh yang di bawah ini di sini enak ada ya, kenapa kena air di bawah sini nggak kena air, sehingga dia ini menghambat dari anggota wudhu. Karena itu sebelum berwudhu alangkah baiknya semua kacamata, cincin, jam tangan dibuka terlebih dahulu agar air bisa sampai ke anggota wudhu. Ya, paham ya? Airnya harus habis. Jangan sampai kadang hamil mantap gara-gara ada benda yang menghalangi air itu. Dan jika tiada terbasuhnya daripada anggota wudhu sekalipun sedikit, niscaya tidak sah wudhunya. Kalau nggak sampai wudhu air ini ke sini, nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya, nggak sah juga sholatnya. Jangan sampai kita meledor masalah ketika wudhu. Pengaruhnya nanti tidak menjadi sah sholatnya akibat kita tidak sah wudhunya. Itu tentu sah. Ya, nyampe ke kepala atau ke kaki ke muka, maka pencinya mesti dilepas agar sampai ke tempat anggota wudhu. Itu panjang kan lupa nih, begitu dibuka nih ternyata nggak sampai air ke sikut. Kan sikut sini nih, itu sini nih nggak sampai nih, ketika udah sampai sini doang kan ya nggak sah, karena mesti tuh sampai ke sikutnya mesti kena. Ketika wudhu sikutnya nih ikut kena air tuh, mesti kena sikutnya. Jangan sampai ketika kita berwudhu ternyata kagak kena tuh sini, kan sikutnya tuh ini kan sini tuh, hati-hati jangan sampai kita teledor ketika berwudhu, akibatnya nanti kagak sah sholat itu. Meskipun sedikit. Niscaya tidak sah wudhunya, mesti dibasuh lagi, dikembalikan lagi membasuhnya anggota yang kemudiannya. Wajib dibasuh kembali sampai basah tuh, sampai basah nih dari tempat-tempat itu. Karena itu segala sesuatu yang menghambat air sampai ke anggota wudhu maka wajib dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudhu. Tidak itu wajib dihilangkan, bakal kuku wajib dihilangkan. Habis mana? Tanah nih tanaman apa tuh? Di tanam Di itu kena lumpur masuk nih pupuk sini kan ke tanahnya tuh. Pupuknya masuk ke sini, menghambat air sampai ke anggota wudhu. Maka dari itu wajib dihilangkan kotorannya itu terlebih dahulu sebelum berwudhu. Ya. Bisa nih, paham ya. Nah, habis itu sekarang bermula sekalian sunnah wudhu itu ada 10 kemarin. Yang wajib ketika wudhu, pak wudhu ada 5. Sekarang sunnah wudhu ada 10 sunnah. Pertama, menghadap kiblat, menghadap kepada kiblat sunnah. Ketika wudhu kita menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa, mau nggak bisa tidak. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan pengulangan.
baca bismillah terlebih dahulu sebelum kita nanti bismillah niatnya ada kemarin ada di pas ketika air pertama kali jatuh di wajah, bukan di keran, niatnya salah, jadi di keran salah. Niatnya pertama itu ketika air jatuh ke muka. Permulaan dulu disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, cuci tangan. Sekarang lagi tiganya mencuci tangan tuh. Kita disunatkan tuh. Disunatkan sebelum berwudu cuci tangan terlebih dahulu. Kalau 5 kali sholat berarti kita disunatkan dianjurkan 5 kali cuci tangan. Cuci tangan sampai pergelangan tangan. Keempat, berumur sunat. Kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Masukin air ke dalam hidung. Keenam, menyapu kepala sekaliannya. Sudah kemarin pada wudhu itu ialah menyapu bagian dari kepala di satu ruangan. Nah, sunatnya semuanya, meskipun yang wajib hanya sehelai. Yang wajib kan masukin ke dalam tuh, wajibnya segitu doang. Tapi sunatnya menyapu seluruh anggota yang ada di kepala. Disapu ya, disapu, Bukan perang gitu. Ini perang digituin. Bukan disapu. Ambil air, sapu. semuanya. Ketujuh, menyapu dua telinga luar dan dalam. Telinga sunat disapu luar dan juga dalamnya disapu. Kedelapan, mendahului kanan, membelakangkan kiri. Sunat kanan terlebih dahulu, setelah itu baru kiri. Sunat. Kesembilan, meniga-kalikan 3 kali. Sunat kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Ke-10, mualat mukul nyambung. Soalnya Nanti dulu main handphone ada status, nyambung lagi. Jangan tuh. Tapi langsung betul-betul dari pertama tuh Bismillahirrahmanirrahim terus nyambung terus. Jangan keputus oleh pekerjaan yang lain. Ya? Jangan keputus oleh pekerjaan yang lain. Tuh, sebenarnya begitu terus-terusan tuh. ya. Di wudhu, wah kopi itu baru diminum. Minum kopi juga ya. Nah, itu sunnah dalam berwudhu ada 10 macam. Adapun bersiwak tidak tentu sunnah di dalam air sembahyang saja. Siwak itu ialah alat yang digunakan kalau semacam kita sikat gigi. Tapi siwak berbeda dengan sikat gigi. Siwak diambil langsung dari sebuah kayu yang ini digunakan oleh pada zaman 7.000 tahun. Sekarang berarti 2021, 7.000 tahun sebelumnya sudah menggunakan alat bersiwak untuk membersihkan produk yang ada di dalam mulut. Menggunakan siwak. Siwak sunnah itu bukan hanya ketika berwudu atau ketika di dalam tong sembahyang aja.
Tetapi dalam setiap tingkah laku perbuatan kita disunahkan untuk bersiwak. Ternyata berdasarkan penelitian, siwak ini ternyata terdapat enzim atau zat-zat yang terdapat dalam pasta gigi. Pasta gigi itu mereknya itu ternyata ada di dalam siwak. Tetapi ini sunnah pada sekalian kelakuan, melainkan pada puasa. Memang siwak tidak hanya tertentu ketika mau sholat siwak, atau ketika sebelum duduk siwak. Padahal siwak itu digunakan setiap saat, setiap waktu, kecuali kalau sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa nggak boleh bersiwak. Bersiwak. Kalau pas puasa bersiwak maka dimakruhkan. Makruh ketika bersiwak puasa. Dari permulaan gelincir matahari sampai masuk matahari itu, dari pas pagi-pagi sampai menjelang maghrib makruh lagi puasa bersiwak. Selain orang yang berpuasa itu disunahkan kita untuk bersiwak dalam setiap saat, situasi dan kondisi apapun kita disunahkan untuk bersiwak. Ya. Dan sunnah muakkad bersiwak pada ketika mengambil air sembahyang, tetapi emang sunnah yang paling afdol ketika sebelum berwudu ialah bersiwak. Karena itu usahakan kita sebelum berwudu, tadi itu sebelum lain itu sebelum wudu kita disunahkan untuk siwak terlebih dahulu. Karena lebih afdol, paling afdol siwak itu ketika sebelum berwudu. Bermula tempatnya sebelum kumur-kumur. Sebelum kumur itu siwak. Dan sunnah bersiwak pada ketika berubah mulut. Kalau mulut berubah, wah, semakin baunya takut. Karena penting takut siwak agar baunya tidak ketakutan. Jadi orang tak tahu kalau kita ternyata sudah jengkol, karena kita bersiwak setelah makan jengkol. Ya, nah, ketahuan makan jengkol, habis makan jengkol siwak, sehingga bau jengkolnya tidak ketahuan. Sunnah bersiwak ketika baunya berubah. Apakah harus makan petai? Bisa makan petai di rumah, rapat di masjid. Rapat di masjid. Bau penting berguna siwak. Agar yang ketahuan kita harus makan petai di rumah. Makan di rumah, kencing di masjid. Sering makan kencang kan? Tuh, pertama. Dan bangun daripada tidur, sunnah. Bangun tidur, jangan cari handphone. Jangan begitu. Habis bangun tidur, cari handphone. Usahakan cari siwak terlebih dahulu. Ini handphone dicari. Dan hendak sembahyang mau sholat disunahkan bersiwak. Dan membaca Quran sebelum baca Quran bersiwak terlebih dahulu. Dan hendak mengaji baca siwak bersiwak terlebih dahulu. Kita siwak terlebih dahulu. Ya, kan? Dan hasil siwak itu tiap-tiap yang keset
yang menghilangkan kuning-kuning gigi sekalipun KKM. Siwak ternyata bebas untuk menghilangkan kuning gigi, maka caranya dengan siwak, dengan bersiwak. Istilah siwak bukan hanya di barang tertentu, tetapi segala sesuatu yang keset yang dapat menghilangkan kuning gigi. Orang tua itu ternyata dapat tekin siwak. Pagi-pagi miring, pagi-pagi miring, sore miring, malam miring, udah ngapain supaya giginya putih. Menurut afdolnya, siwak itu afdolnya ialah yaitu kayu alat yang kering yang dibasuh dengan air. Jadi siwak pakai kayu alat yang ada di Jazirah Arab. Ketika mau siwak, disiram dulu pakai air. Dibasuh pakai air, baru disikat-sikat. Disikat pakai tempat, jangan disikat taruh di sini. Lalu kemana-mana sini baunya. Ya, di sini sebelum siwak tuh kayunya nih, pakai basuh pakai air, baru disiwak. Tuh, habisin lagi, jangan habisin lagi. Kan habis bersihin gigi dia. Habis gini taruh di sini di kantongnya. Lagi pas sujud tidak jatuh kayunya. Wah. Tuh, lagi pas mau siwak, jangan di tempat umum, jangan sembarangan di tempat umum, tempat sendiri. Lagi di kamar mandi atau lagi mau wudhu, terus dia tuh mau sendirian. Habis disiwak, isiin lagi. Jangan di tempatnya, jangan langsung beli siwak simpen. Ya, pas dibuka baunya baru deh. Itu ialah siwak. Cukup wallahu a'lam bishawab wa bizidni ilma al-fatihah.